Tuhan kita dengan jelas mengajarkan bahwa kalau kita ingin menjadi besar, mari kita jadi hamba. Oke, kita dipakai secara luar biasa, tapi ingat kembali lagi, kita ada, kita bisa itu semua karena Tuhan. Jadi mari kita melayani dengan penuh kesadaran bahwa semua itu kalah anugerah Tuhan semata. Dan kita bukan orang yang hebat, tapi semua hanyalah karena Tuhan. Amin. Ya, memang kecenderungan kita sebagai manusia memang ada istilahnya narsis ya. Memang ada kecenderungan manusia itu seperti itu. Mau tahu tandanya? Coba kita foto, kita berfoto selfie atau selfie begitu ya. Cekrek. Ketika itu dilihat, siapa yang kita cari dulu? Gambarnya siapa? Diri sendiri, betul? Ada nggak ketika foto langsung lihat, mana ya gambarnya ini? Nggak ada ya, masih cari mana aku ya? Aduh, di hook sana, foto ulang. Mukaku cuma separoh, foto ulang, betul nggak? Nah, kecenderungan kita memang ada namanya ego. Nah, kalau Pak Pendeta sering ngomong, kita memiliki ego, kita memiliki kecenderungan untuk kita ingin dihargai, ingin diakui, ingin bagus begitu ya. Nah, tetapi yang Tuhan ajarkan pada siang hari ini melalui pembacaan firman, mari kita menjadi hamba. Dan definisi rendah hati itu seperti apa sih? Ketika saya mencoba mencari kebenaran firman Tuhan, apa sih maksud atau definisi dari rendah hati atau ciri-ciri rendah hati seperti apa? Mari coba kita buka di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan sekaligus aja ayat yang ke-10. Kita banyak baca firman ya. Haleluya. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kita belajar apa sih definisi rendah hati itu? Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri dari rendah hati. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amen. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ya, yang saya dapatkan adalah kerendahan hati. Itu adalah tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain. Itu yang Tuhan sudah ajarkan, itu yang sudah Tuhan teladankan. Kalau Tuhan itu egois, atau Tuhan itu tidak mengasihi kita, dia tidak rendah hati, ngapain dia mau turun sebagai manusia? Ya. Betul? Dia adalah raja di atas segala raja. Dia tidak membutuhkan kita sebenarnya. Siapa kita ini? Kita adalah ciptaan dari debu tanah, dari tanah liat, yang dengan gampang bisa Tuhan hancurkan, Tuhan membuat lagi juga bisa, Tuhan hancurkan lagi, itu haknya Tuhan. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan kasihnya itu memberikan dia kerendahan hati. Amin. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati? Yaitu memiliki kasih. Kalau kita ingin memiliki kerendahan hati, yang bisa memiliki hati sebagai hamba, kita harus terlebih dahulu memiliki kasih. Kasih seperti Tuhan. Selain itu apa? Seorang bisa jadi rendah hati ketika dia juga memiliki iman kepada Tuhan. Contohnya, ada seorang ibu yang anaknya kerasukan setan.
Ya, ingat kejadian itu. Dia mempunyai anak kerasukan setan dan dia berseru, Tuhan kasihani, tolong anakku kerasukan setan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan mencobai dia. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi dengan iman, dengan kerendahan hati, wanita itu berkata, ya benar Tuhan. Tapi anjing itu memakan remah-remah dari meja tuannya. Kalau wanita itu saat itu tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia bilang, kita so jauh-jauh ke sini, Tuhan samakan kita dengan anjing ini. Sudah Jo, pulang Jo. Kalau secara manusia dan tapi karena dia memiliki iman yang besar, dia memutuskan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan memujinya. Tuhan memuji bukan memuji, apa hebat kamu ibu, tapi dia cuma bilang apa? Hai ibu, besar iman. Karena dia memiliki besar iman sehingga dia mau merendahkan diri. Jadi orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak memiliki iman menurut saya. Karena gambarannya seperti ibu itu. Karena dia besar iman, dia percaya pada Yesus. Jadi sekalipun Tuhan mencobai dia tetap datang, dia tetap membujuk Tuhan, istilahnya begitu. Benar Tuhan. Tapi anjing makan remah-remah dari meja tuannya. Dan apa yang Tuhan katakan? Hai ibu, besar iman. Jarang-jarang Tuhan bilang besar iman. Nah, di firman Tuhan jarang Tuhan memuji seseorang itu imannya besar. Tapi ibu ini, ya Tuhan Yesus katakan besar iman. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati? Bagaimana kita bisa melayani? Kita harus memiliki iman dulu. Kita harus memiliki kasih dulu. Amin. Seperti yang Tuhan teladankan bagi kita. Tuhan adalah Raja. Saat itu ketika Tuhan melayani, dia sudah menyembuhkan banyak orang. Dia sudah membangkitkan orang mati. Tetapi ada satu yang sangat menggambarkan betapa rendah hatinya Tuhan. Kita mau sama-sama lihat. Hal itu terjadi di Yohanes 13 ayat 3 sampai dengan 8. Ini adalah teladan Tuhan mengenai kerendahan hati. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 3 sampai dengan 8. Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes 13 ayat 3 sampai dengan 8. Yohanes pasal 13 ayat 3 sampai dengan 8. Ada yang bisa membacakannya? Silakan. Bangkit berdiri. Yohanes 13 ayat 3 sampai 8. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menjelaskan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari langit dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian dalam. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja dan dia turun sebagai manusia. Itu adalah bukti yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dia adalah Raja tapi dia mau menjadi manusia. Dan bahkan bukan manusia yang biasa. Mungkin kita sudah sering dengar ya. Tuhan Yesus lahir di mana? Di palungan. Orang lahir di rumah sakit, bagus-bagus kan. Minimal di bidan. Ini Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang. Di kandang, di dalam palungan lagi. Palungan itu kan tempat makannya ternak ya. Tempat makannya ternak. Itu adalah satu hal yang kadang-kadang kalau saya renungkan, aduh Tuhan, kok bisa ya Tuhan mau seperti itu dah. Dan ketika saya renungkan, untuk apa Tuhan melakukan sampai seperti itu? Bisa aja tuh Tuhan itu lahir sebagai anak Raja Herodes, begitu tuh kan lumayan lah tuh, masih anak raja. Dia masih masih punya pengaruh lah, jadi tidak terlalu susah. Tapi kenapa Tuhan memutuskan untuk betul-betul sangat merendahkan diri?
Menjadi manusia aja dia sudah sangat merendahkan diri. Terlebih lagi dia mau lahir di palungan. Kenapa Tuhan mau seperti itu? Ketika saya renungkan itu sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk apa? Sadar bahwa kita ini sungguh-sungguh karena karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan saja mau merendahkan dirinya, apalagi kita. Jadi yang namanya ego itu mari kita harus berjuang. Tuhan saja mau turun menebus kita. Dia yang dalam zona nyaman, dia aja mau turun ke tempat yang tidak nyaman. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Ia mementingkan saya dan saudara dibanding kenyamanan dia sendiri. Karena apa? Karena kasihnya yang besar. Dan karena kasih yang besar itulah dia memiliki kerendahan hati yang dia berikan teladan untuk saya dan saudara lakukan. Amin. Jadi pembelajarannya ketika satu saat nanti kita semakin dipakai Tuhan. Mari, semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita menjadi hamba. Ada kalanya kan, ada ya dulu-dulu waktu di pengalaman saya di gereja sebelumnya waktu di Kalimantan. Ya, tapi tidak menyebut sebuah gereja. Ada oknum-oknum tertentu yang bilang, oh kalau nggak ada saya, nggak jalan tuh gereja. Nah, mungkin ada beberapa kita yang pernah tahu, kalau nggak ada saya, nggak hidup itu gereja. Jadi jangan main-main sama saya. Jangan sakiti hati saya. Oh, firman harus yang baik-baik saja. Jangan yang terlalu keras. Kalau menyinggung saya pergi. Habislah sudah. Atau karena saya ini gereja bisa terbangun, perpuluhan saya besar, jadi awas, jangan sombong saya. Itu adalah hal yang Tuhan tidak inginkan. Karena ketika kita di dalam Tuhan, semakin kita dewasa iman, semakin kita merendahkan diri, semakin kita menjadi hamba. Jadi memang satu sisi jadi hamba enak nggak? Enggak ya, hamba itu disuruh-suruh, toh? Mana ada hamba yang memerintah? Hamba itu apa? Biasanya disuruh-suruh, jadi alas kaki begitu kan? Nah, ya begitulah. Tapi ketika kita jongosnya Tuhan, betul. Jadi jongosnya Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan berharap bahwa apa ya, istilahnya tuh jangan mencuri kemuliaan Tuhan lah. Karena ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, satu saat nanti kita akan kecewa. Amin. Jadi mari kita betul-betul menyadari bahwa kita ini bisa itu karena Tuhan. Dan semakin kita maju bersama Tuhan, semakin kita merendahkan diri. Semakin siap kalau orang itu kadang mungkin meremehkan kita, begitu ya. Makanya Tuhan tuh bilang berbahagialah orang yang dianiaya, yang dicela, dihina, difitnah karena nama Tuhan. Karena semakin kita ikut Tuhan, kita semakin berbeda dari dunia. Amin. Apa yang dunia lakukan, yang mereka anggap benar tapi itu keliru, itu semakin kita jauhi. Makanya orang mungkin akan pandang sebelah mata, sok suci dia, aneh dia. Hari-hari ini aneh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dunia semakin jahat dan itu harus tergenapi. Tapi mari kita juga menggenapi bahwa orang benar akan semakin benar. Amin. Orang lain di sana boleh semakin meninggikan diri, tapi baiklah kita semakin merendahkan diri. Karena apa kata firman Tuhan? Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tapi jangan berpura-pura merendahkan diri supaya ditinggikan. Nah, itu juga Tuhan lihat hati. Mari murni di hadapan Tuhan, murni melayani Tuhan, murni ikut Tuhan. Tuluslah di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan teladankan bagi saya dan saudara. Iya, jadi teladan yang Tuhan berikan bagi kita adalah Tuhan aja membasuh kaki murid-muridnya. Saya membayangkan kalau saat itu saya jadi murid-muridnya Tuhan, kong Tuhan buka sepatu saya, Tuhan basuh, mungkin saya, oh Tuhan, mungkin gak tertahankan air mata. Bagaimana mungkin Tuhan kita melayani kita? Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik, itu mau merendahkan diri untuk melayani kita? Tapi itu yang Tuhan lakukan. Jadi mari kita mau balas kebaikan Tuhan. Amin. Kita hidup semakin mencari Tuhan. Kita hidup semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Upah orang rendah hati tadi, siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kalau dalam Mazmur 22 ayat 26, orang yang rendah hati kenyang di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan pelihara. Amin. Dan yang terakhir, ciri-ciri rendah hati. Tadi kita sudah sempat baca, mari kita coba buka lagi Filipi 2, ciri-ciri orang rendah hati. Filipi pasal yang kedua, tadi kita sudah baca.
Kalau yang saya dapatkan dari Filipi 2, ciri-ciri orang rendah hati adalah pertama, dia tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Orang yang rendah hati selalu mengutamakan orang lain. Orang yang rendah hati selalu menghargai orang lain. Amin. Saya jadi teringat sebuah kesaksian. Ini betul-betul terjadi. Saya mengutip kesaksian dari Ibu Im ya. Ibu Im. Mereka waktu di Ambon terjadi kerusuhan. Mereka adalah orang yang kaya. Mereka adalah orang kaya dan saat itu terjadi kerusuhan dan saat itu banyak orang dibunuh. Dan rumah mereka saat itu sudah terkepung. Rumah mereka, kalau nggak salah ya, pokoknya tapi ini kesaksian betul dan Pak Hengki juga tahu. Rumah mereka terkepung dan saat itu suami dari Bu Im, Pak Victor, hampir dibunuh. Sudah dikerumuni oleh orang, sudah siap dibunuh. Ini benar-benar kesaksian. Tapi kemudian tiba-tiba ada suara dari belakang, tunggu, hentikan. Tolong, jangan bunuh dia. Ini orang baik. Ini orang baik. Mereka semua menoleh, siapa itu? Oh, orang yang mereka kenal. Ternyata siapa yang berteriak menyelamatkan Pak Victor ini? Dia adalah seorang cleaning service. Dia adalah seorang yang bersih-bersih dan yang bersih-bersih di kantornya Pak Victor. Dia bersih-bersih. Tapi dia bilang, jangan bunuh dia. Dia adalah orang baik. Karena Pak Victor rendah hati, Pak Victor ini orang baik. Dia di cleaning service ini selalu diperlakukan baik. Orang kadang kalau sudah jadi pimpinan, ada orang-orang tertentu yang cleaning service, menyapa enggak, malah ketus-ketus kalau ngomong tuh, karena dianggap miskin gitu. Tapi karena Pak Victor ini adalah orang yang rendah hati, dia bergaul baik, mulai dari pimpinan sampai dengan orang yang dianggap sebelah mata, cleaning service. Dan akhirnya apa? Perbuatan itu menyelamatkan dia. Cleaning service itu bilang, jangan, ini orang baik. Dan akhirnya selamatlah Pak Victor. Jadi mari kita memiliki kerendahan hati. Tidak ada orang yang tinggi dan rendah. Miskin dan kaya semua sama di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan selamat sore, jangan hanya melihat orang, siapapun. Saya teringat saya punya teman waktu dulu di Surabaya, dia selalu kalau misalnya ada orang pemulung atau bersih-bersih, dia begini, sore, kita kaget bang, kamu kenal? Enggak, kenapa kok sore? Enggak apa-apa, sore aja. Pemulung, pengemis, dia selalu begitu. Dan akhirnya saya bilang, iya juga ya. Selama ini, kadang kita, waktu dulu dan saya merasa, rasa aneh dan mau bahas salam, apalagi orang yang tidak kenal dan orang yang lagi memulung begitu. Tapi saya belajar dari dia, betapa rendah hati itu ternyata enak dan maksudnya kita menghargai orang tuh enak. Dan akhirnya orang itu sering akhirnya mereka duluan yang salam sama kita. Oh iya, puji Tuhan, salam, bukan salam sore begitu ya waktu di Surabaya. Dan saya belajar bagaimana ketika kita menghargai orang, orang lain pun akan menghargai kita. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan terlebih dahulu. Kalau kita ingin menghargai, malah kita menghargai dulu. Amin. Siapapun dia, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang muda. Kadang-kadang anak-anak kita juga kalau nggak kontrol bisa seenaknya. Padahal apakah anak-anak itu derajatnya lebih rendah dari kita? Tidak. Kalau kita sopan pada orang tua, kita pun harus sopan pada anak-anak. Karena anak-anak tuh belajar dari kita. Mereka lebih melihat perbuatan hidup daripada kata-kata. Anak-anak suka meniru. Jadi kalau kita sopan, kita menghargai orang, maka anak-anak pun melihat, orang tua kita menghargai, maka mereka pun akan menjadi generasi yang menghargai orang lain. Amin. Kemudian apa? Ciri-ciri rendah hati adalah tadi di sini dikatakan ada kasih mesra, belas kasihan. Ada satu proyek yang saya pernah rasakan waktu dulu di Surabaya, waktu saya ikut retreat begitu. Proyeknya adalah coba nyatakan kasihmu kepada orang yang selama ini kau kasihi tapi kau belum pernah menyatakannya. Maksudnya begini, nyatakan aku sayang kamu pada mamamu, pada papamu, pada orang-orang yang selama ini tidak pernah mendengar kamu berbicara seperti itu. Waktu itu saya rasa malu. Saya sama mama, sama papa sayang, mereka tahu saya sayang, tapi saya nggak pernah mengucapkannya karena ego, gengsi. Kok ada satu sisi takut ditolak begitu ya. Apa reaksinya tiba-tiba ngomong, ma aku sayang mama, pa aku sayang papa. Tapi waktu itu proyeknya adalah coba tekan egomu, nyatakan aku sayang mama, aku sayang papa. Dan saat itu saya coba praktekkan. Memang sih waktu saya telepon
Kalau sama mama biasa, cuma memang jarang ngomong sayang. Cuma waktu itu saya telepon, "Ma, Hana sayang mama." "Oh, oh iya mama juga sayang Hana," kayak gitu. "Mama, papa." Nah, sama papa ini kan jarang, sama papa jarang dong bicara. Cuma ya namanya apa, sama papa nggak sebebas saya mama. Jadi waktu itu saya telepon waktu papa masih ada. Makanya saya bersyukur. Untung saya sudah sempat membiasakan diri ngomong aku sayang papa sebelum papa meninggal. Akhirnya saya bilang, "Pa, Hana sayang papa." "Oh, papa saya, oh iya. Gimana kamu ke sekolahnya?" Langsung ganti topik. Waktu awal canggung, tapi lama-lama mulai mereka membahas. "Iya, mama juga sayang Hana, papa juga sayang Hana." Mulai menanggalkan ego, dan ternyata ketika kita menyatakan kasih terlebih dahulu, itu seringkali kita takut ditolak. Ternyata enggak, Bapak Ibu Saudara. Justru itu membuka hubungan yang baru, membuka lembaran yang baru, terutama dalam hal hubungan. Jadi kerinduan saya hari ini yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari nyatakan sayangmu. Siapa yang saat ini belum pernah bilang aku sayang mama, aku sayang papa? Nyatakan, pulang dari sini nyatakan. Beranikan diri ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita. Amin. Hari-hari ini orang-orang di sekeliling saya yang saya kenal banyak yang meninggal. Kayak opak di sebelah yang sering nyapa saya baru ini meninggal. Kemudian ada Pak Pendeta juga yang saya kenal meninggal. Jadi saya beberapa hari ini, aduh Tuhan, kok hari-hari ini orang yang saya kenal banyak yang meninggal ya. Jadi rasa, ada rasa sedih, ada rasa memang kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan hari ini. Amin. Ada kalanya mungkin kita gengsi, aku kan anak laki-laki, masa ngomong begitu, aneh toh. Atau ada aku kan kakak, masa aku mau ngomong aku sayang sama adik, harusnya adik dong yang ngomong. Atau aku kan orang tua, masa aku ngomong sama anakku aku sayang, harusnya anakku dong yang ngomong aku sayang kamu. Jangan ya, kita belajar untuk merendahkan diri. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan hari ini, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Jadi yang belum menyatakan kasih, nyatakan kasih dengan perkataan, bukan hanya dengan sikap. Kadang-kadang aku kan nyatakan sudah dengan perbuatan. Perkataan juga penting loh. Amin. Perkataan juga penting. Jadi mari pulang ini, siapa yang belum pernah bilang aku sayang mama, aku sayang papa, atau aku sayang adik, nyatakan. Amin. Jangan sampai ada penyesalan. Ciri-ciri orang rendah hati itu ya, menghargai orang, suka damai. Orang yang rendah hati pasti suka damai. Tidak, kalau orang yang ego tinggi ya sudah aku ya harus aku begitu toh. Kayak baru-baru ada kejadian di dekat tempat kami, ada orang mau berkelahi karena dia ngerasa marah, tersinggung begitu. Dan akhirnya dia mau berkelahi, tapi untungnya keluarganya cepat tangkap dia. Tapi dari situ saya belajar, oh ya, kalau orang meninggikan egonya, maka akan terjadi perkelahian, akan terjadi yang namanya perselisihan. Tapi ketika kita belajar merendahkan diri, biar kita benar, biar kita yang duluan minta maaf. Saya sudah berkali-kali membuktikan bahwa walaupun saya benar, tapi saya belajar untuk merendahkan hati. Saya minta maaf duluan, hubungan yang luar biasa terjadi. Itu terjadi Bapak Ibu, dan itu sudah saya alami dan saya saksikan bahwa ketika kita memilih untuk merendahkan hati kita duluan minta maaf, atau kita menyatakan sayang kita, maka ada hal yang baik yang terjadi. Untuk itu mari kita belajar dari apa yang Tuhan sudah perintahkan dan teladankan. Jadi Tuhan kita tuh bukan hanya sekedar berbicara, tapi dia juga mencontohkan. Ada orang yang hanya tahu mengajar, tapi teladan tidak. Banyak itu. Hari-hari ini akan semakin lebih banyak lagi. Pintar bicara, bahkan bisa pintar firman. Makanya ahli Taurat kan pintar firman. Tapi apakah mereka lakukan? Mereka tidak lakukan. Mereka hanya berbusa-busa, harus begini, harus hidup kudus, hidup benar, begini. Tapi mereka sendiri tidak menjadi contoh. Makanya firman Tuhan juga sempat katakan, kalau hidupmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, maka orang-orang Farisi, orang-orang kau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi intinya apa? Kita harus tahu dan kita melakukan. Amin. Bukan hanya tahu, bukan hanya pintar bicara, tapi kita mau melakukan. Karena kembali, perbuatan kita lebih berbicara daripada apa yang kita katakan. Haleluya. Puji Tuhan, mungkin itu yang bisa saya sharingkan, bahwa
Tuhan mengajarkan ketika kita ingin besar di mata Tuhan, kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi rendah hati beda dengan rendah diri ya. Beda. Kalau rendah diri itu lebih ke rasa tidak puas pada diri sendiri, sehingga membuat dia, menghambat dia untuk maju. Rendah diri membuat dia disuruh pelayanan tidak mau. Aduh, aku ini kan punya masa lalu yang gak baik, begitu. Itu rendah diri. Nah, itu hati-hati. Tuhan bisa pakai rasa rendah diri itu. Beda rendah diri dengan rendah hati. Amin. Kalau rendah diri menghambat kita untuk melayani Tuhan. Rendah diri menghambat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi rendah hati membuat kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita melayani motivasinya untuk Tuhan. Jadi tidak perlu takut apa kata orang. Selama kita melakukan kebenaran, maka jalankan saja. Amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa sharingkan, bahwa Tuhan ingin kita untuk saling mengutamakan yang lain terlebih dahulu dibanding kepentingan diri kita sendiri. Karena itu yang Tuhan teladankan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya.